bisa ditentukan waktunya. Makanya Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jadi nggak boleh nikah muta itu, nggak boleh nikah kontra itu dalam Islam, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, boleh nggak saya bertanya tentang nikah dalam Kristen? Boleh nggak? Biar kita imbang. Kamu jawab, Bang. Saya udah jawab, sayang. Kamu mengatakan. Udah aku jawab, sayang. Udah aku jawab. Gini loh. Berarti gini. Yang masih terjadi di Bogor itu abang mau bilang apa? Lah, itu bukan syariat Islam. Makanya saya minta mana syariat Islamnya? Tunjukkan ke saya. Mungkin KTP-nya Islam, tapi syariat yang menjadi hukum. Dan abang, Bang, justru karena saya lihat itu adalah dari Muslim, makanya saya heran. Oknumnya. Kok ada nikah seperti itu? Oknumnya. Ya, karena yang saya tahu. Ya. Iya. Oknumnya. Semua, kan? Oke, oknumnya. Nah, sekarang apakah kemudian dengar, sabar. Apakah suatu kaidah hukum agama tadi itu dinilai dari oknum? Jelaskan, saya diam loh supaya dapat pesannya. Ya, ini saya sedang menjelaskan kepada saudara. Anda melihat oknum. Abang diam dulu. Anda melihat oknum. Apakah kemudian sebuah agama itu bisa dinilai dari oknum? Abang diam dulu dong. Karena saya banyak melihat di YouTube banyak orang Kristen dinikahkan dengan hewan di gereja. Apakah itu cerminan Kristen? Cerminan agamanya? Banyak saya lihat gereja menikahkan sesama jenis, laki-laki dan perempuan. Apakah itu cerminan agamanya? Mana buktinya, Bang? Mana buktinya? Loh. Bible gay ada. Anda percaya enggak? Gay itu ada Bible-nya terkhusus. Tidak ada. Jawab dulu. Anda percaya enggak bahwa di Kristen ada Bible khusus gay? Langsung takut tuh dari tadi kamu ngomongin. Dari tadi kamu ngomong itu saya diam loh. Kok jadi saya takut? Saya kan udah menjelaskan. Saya kan menjelaskan. Atas pertanyaanmu itu, maka saya tanggapi lagi kan, nggak boleh, Mang. Nah, yang kamu tunjukkan adalah oknum yang ada. Kamu tunjuk tadi sebuah kota. Dengarkan. Tadi kau menunjuk sebuah kota. Kalau sudah nggak bisa saya tanggapi, kalau nggak bisa saya tanggapi atas pertanyaanmu, ya sudah dibubarkan saja. Silakan. Itu ya benar. Silakan. Jangan nangis. Silakan. Bukan nangis, kamu itu selalu memframing hal-hal yang silakan, tidak usah curhat. Silakan. Nggak usah. Kamu mau aku tunjukkan di gereja ada nikah manusia dengan binatang, mau? Yang mana itu? Mau enggak? Foto kamu kan? Lo akal-akalan foto. Gereja mana? Mana? Gereja udah lanjut pertanyaanmu, Bung. Lanjut pertanyaannya, Bung. Lanjut. Silakan. Bukan pertanyaan, maksud saya gini loh. Apa tanggapanmu dengan orang? Saya sudah tanggapin, itu oknum. Makanya saya bilang tadi, gini loh. Lah, oknum. Ya berarti kalau oknum berarti kalau oknum tidak melaksanakan syariat dalam Islam atau mungkin tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qur'annya, boleh-boleh saja begitu. Lalu tanggapanmu sebagai sesama muslim apa? Yang kamu mau nilai ini ajaran agama Islam atau pelaku? Ayo. Loh, saya tanya dulu kamu. Ajaran Islam. Ajaran Islamnya atau oknumnya? Saya tidak. Bilang aja kamu terserah mereka itu aja kok. Kalau misalnya kamu mengatakan itu, nggak bisa begitu. Bukan terserah mereka. Mereka melanggar syariat Islam. Itu. Aduh. Apa? Saya bilang. Ayo cepat sebelum saya tanya balik. Kamu bilang tadi. Kamu potong-potong terus dari tadi. Jangan panik, santai. Sekarang Juma juga seperti itu. Nanti kalau mati sendiri berarti saya rungkatkan aja ya. Enggak berkualitas OTN ini. Jadi kalau nanti ini saya rungkatkan aja gitu loh. Ayo silakan.
Ya, kamu diam dulu ya, diam. Mau ngomong apa lagi? Bagaimana Ya, kamu bilang ya. tadi itu sudah diharamkan, ya. Tetapi yang sudah diharamkan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oke? Terus? Oke. Lalu bagaimana sikapmu? Ya, itu sudah diharamkan tapi masih dilakukan oleh oknum tertentu. Gimana? Ya. Bukankah itu Sama yang seperti sudah sikap. diharamkan? Dengarkan, Bung, diam. Ini giliran saya kan? Anda kan bertanya ke saya kan? Ya kan? Nah, kalau yang seperti itu, kaidah Islamnya kan sudah mengharamkan. Nikah kontra itu di Islam itu nggak ada. Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti pelakunya adalah oknum. Sama ketika Al-Quran juga melarang menyembah manusia. Oke? Tapi ternyata ada masih juga manusia menyembah sesamanya manusia. Apakah kemudian Al-Quran yang salah, Islam yang salah? Kan bukan. Sama seperti sama seperti Yesus kemudian mengharamkan untuk tidak melanggar hukum Taurat. Tapi ada kelompok yang yang kemudian menghapuskan hukum Taurat. Siapa yang salah ini? Yesus atau mereka yang melanggar? Ya, yang melanggar, Bung. Yang melanggar itu yang salah, bukan agamanya yang salah. Paham? Sekarang boleh saya balik tanya? Boleh? Sebentar, sebelum kamu bertanya pada saya. Sebentar, karena tadi datang di sini hanya bertanya pada saya. Berarti saya belum bertanya loh. Jawabkan. Saya tidak ada urusan dengan yang tadi. Kamu sudah berhadapan dengan Bang Suma. Oh, tidak ada urusan dengan IMO gitu ya? Ya, ada urusan saya dengan mereka. Saya dengan meluruskan. Apa sih orang ini? Kamu jawaban saya Anda siapa saja nih? Jawaban saya Anda tidak puas. Kalau kamu Anda tidak puas dengan jawaban saya? Itu meluruskan siapa? Kalau kamu mendengung-dengungkan meluruskan itu meluruskan siapa sebenarnya kamu itu? Oh, sesama kamu muslimah. Saya meluruskan pemahamanmu. Saya meluruskan pemahamanmu tentang tuduhanmu terkait nikah kontra. Kamu tadi menuduh pelacuran dan seterusnya. Saya dengarkan loh itu. Kenapa teman saya? Kenapa teman saya? Lah itu tadi kenapa teman saya, Bung? Ada apa? IMO itu tadi katanya ada, nikah kontrak itu ada. Lalu kamu ujuk-ujuk. Oh, nggak ada. Kalau di Syiah mungkin ada. Mungkin dia dari Syiah. Mungkin dari Syiah atau dia belum sampai pemahamannya sampai ke sana. Itu dimaklumi. Saya sudah tahu itu di mana-mana selalu lari-lari. Nah, sekarang bolehkah saya balik bertanya? Jadi nggak usah, ya, nggak usah dikatakan bahwa kamu itu mau meluruskan, ya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Diam. Oke, sekarang bolehkah saya bertanya? Silakan tanya. Mau tanya apa? Oke, baik. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di dalam Bible. Syarat sah. Kalau tidak ada syarat sah Bible dari Tuhan, maka saya katakan kalian semua adalah pezina. Jawab, silakan. Saya butuh dalil. Kok bisa kamu mengatakan pezina semua? Enggak usah, buktikan aja syarat sah nikah di dalam Alkitab dari Tuhan mana, silakan. Kok kamu mengatakan berzina semua? Emang kamu siapa? Pertanyaan saya, tunjukkan syarat sah nikah di dalam Bible berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada, berarti kalian bukan pezina. Tapi kalau tidak ada, Anda semua adalah keturunan pezina. Tugas Anda sekarang adalah menunjukkan dalil syarat sah nikah di dalam Bible. Silakan. Yang benar kamu itu berzina semua. Orang Kristen itu kamu ngapain? Bung, pertanyaan saya, Bung, fokus, Bung. Kalau di dalam kitabmu ada syarat sah nikah, berarti kalian bukan anak zina. Tapi kalau tidak ada syarat sah nikah dari Tuhan di dalam Bibelmu, kalian semua adalah keturunan pezina. Silakan. Loh, kok kamu langsung punya kesimpulan begitu? Jangan kesana.
Mana kutanya syarat sah nikah di dalam agamamu mana? Karena kemari gitu loh. Hah? Syarat sah nikah di dalam agama Kristen berdasarkan firman Tuhan itu tolong tunjukkan. Silakan. Kalau tidak ada berarti kalian ini hanya upacara-upacara ikuti upacara Yunani, tapi ternyata tidak ada dalilnya di dalam Bible, berarti kalian adalah melakukan persinahan secara ilegal, secara legal. Silakan. Yang benar kamu itu. Juma. Ayo, Anda butuh waktu berapa? Yang mana kamu? Anda butuh waktu berapa lama untuk mencari di Bible syarat sah nikah? Silakan. Kalau tidak ada syarat sah nikah di dalam agama saudara, berarti kalian sama seperti bembek. Silakan. Yang Jawab benar. saya, bertanggungjawabkan imanmu. Kok jadi kayak Yang gitu? benar, Jawab cuma- aja, silakan. Ya, silakan. Kamu tuh selalu memframing, itu yang saya nggak suka ya. Kamu Udah mau dijawab, nangis? katanya lagi berzina. Kok nangis? Oke, silakan. Saya diam. Host, Oh, saya diam, host. nangis. Silakan kita tunggu jawabannya. Kok nangis? Hah? Tak, tak, Kok kamu bilang nggak nangis? tak, 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 tak. Nggak ada jawaban? Berarti kalian adalah keturunan Mana jawaban? Silakan kamu ubah dulu kata-katamu itu. Saya tidak perlu mengubah, Bung. Kalau ada syarat sah nikah dari Tuhan bagi Kristen, maka kalian bukan anak pesina, kalian bukan keturunan pesundal. Syarat yang Tapi kamu kalau maksud tidak apa? ada, Syarat-syarat itu apa maksudnya? Syarat itu maksudnya apa? Syaratnya itu apa maksudnya? Laki-laki, perempuan. Sebentar lah Usar. Kita sapa dulu nih si satu. Mau disapa dulu orang baru masuk nih. Halo Bang Satu. Iya lu. Halo. Yang kamu maksud itu Oke, syarat siap, Bang, itu ya, apa? Udah, Bang kamu Satu jangan siap ya nangis. diskusi ya. Oke. Nangis, inilah Saya duduk di terpojok. kalian ini. Pertanyaan saya sederhana Oke, loh. Bang Satu. Ya, Silakan, Bang sederhana. Satu. Yang penting kesian dia terpojok. Silakan. Ya, silakan. Bang Satu. Ya, silakan Bang, silakan. Ya, saya tidak suka berdebat ya, saya hanya menjelaskan sedikit. Ya, silakan Anda jelaskan. Bantu teman kita yang sudah ke pojok dia itu. Saya menjelaskan bahwa syarat pernikahan dalam Kristen itu yang pertama, yang kita paham adalah antara laki-laki dan perempuan. Dalil? Yang pertama. Ada bentar ya Bang, saya cari dulu ya. Selamat siang Bang Zuma. Ya, siang Bang Arnold. Buka data semua.
Halo, dari kejadian bang. Dari kejadian. Di mana tuh kejadian? Kejadian yang mana, yang terjadi di mana? Di Eropa, Afrika, Asia, atau kejadian di mana? Dalam Bible. Itu prosesi nikahnya orang Yahudi. Kalau Anda pun mengambil di perjanjian barunya orang Yahudi. Yang saya maksud ini orang Kristen. Yang nikah di gereja, di hadapan pendeta. Kayak begitu maksudnya, Bang. Itu di mana dalilnya di Bible? Ada nggak? Assalamualaikum Gurunda, Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, akhi. Izin hadir ya. Siap. Di situ dalilnya bang, dari kejadian itu. Nah, aku tanya, umat Islam dalilnya di mana untuk syarat pernikahan? Lah, nggak ada. mana maksudnya? Tunjukkan dulu. Anda masuk ke sini setelah teman saudara lari. Aku tanya. Anda punya saudara kabur, itu giliran saya bertanya. Kan gitu. Nah, sekarang cobalah bantu teman, dalilnya, dalil bantu Anda di teman mana? saudara. Saya nggak peduli. Saya yang bertanya. Saya nggak peduli. Saya yang bertanya. Saya balik bertanya Itu lagi. pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Yang kamu tidak jawab, malah kamu lempar balik nanya. Oke? Ayolah. Yang jujur itu lebih baik. Jujur itu lebih baik. Syarat sah nikah, cepat. Ada nggak? Kalau tidak ada berarti kalian mohon maaf. Ya seperti yang dituduhkan oleh yang tadi itu. Dia menuduh kami itu bersundar belacur. Nah sekarang syarat sah nikah di dalam Kristen itu menurut firman Tuhan tertulis di mana? Tunjukkan. Kalau kami di Islam salah satu saya kasih ya, la nikaha illa biwali wasyahidaya adl. Itu salah satu daripada syarat sah nikah. Nah saya minta syarat sah kawin di Kristen itu apa? Kalau yang saya lihat di perjanjian lama, kalau kalian mau menggunakan perjanjian lama, di situ salah satu syarat berumah tangga adalah memperkosa, gitu ya. Ada kan? Yang kedua, salah satunya adalah berzina. Nanti boleh saya uraikan. Dan ada data yang lucu di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 7:29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang punya istri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Oke, saya masih nunggu, Bang. Kabur terus semuanya Bang Zuma. Gak ada yang berani nih ke atas. Mana oten-oten nih? Ya, saya rasa cukup sampai begitu saja lah. Nggak usah lagi dilanjutkan. Saya mau rungkat juga lah. Oke. Ya. Sebelum rungkat, Bung, saya boleh, Bung, boleh satu data dari saya boleh ya sebelum dirungkat? Oke, siap-siap. Oke, baik. Terima kasih, host. Jadi kalau kita berbicara mengenai salah satu syarat sah berumah tangga di dalam Kristen itu, kalau dia memaksakan kitabnya orang Yahudi sebagai dalilnya, saya kasih ilmu gratis kepada yang tadi yang bertanya, mudah-mudahan masih mendengarkan di bawah. Di dalam Ulangan 22, data nomor 25 sampai 27, saya bacakan. Jika didapatkan laki-laki yang kemudian menemukan seorang gadis yang tidak bertunangan dan laki-laki itu memperkosa dan memaksanya tidur dengannya, maka
laki-laki itu kemudian harus menikahi wanita yang diperkosa tersebut. Ya, tidak ada dosa pada gadis yang kemudian diperkosa. Lalu kemudian perintahnya, ya, wanita di dalam Ulangan 22 ini, jika seorang pria menemukan seorang gadis masih perawan yang tidak bertunangan dan kemudian menangkapnya atau memperkosanya dan tidur dengan wanita tersebut, lalu kemudian mereka kepergok diperkosa dan memperkosa, maka pria yang memperkosa harus memberi orang tua dari wanita yang diperkosanya itu 50 shikal perak. Dan dia menjadi istri dari yang memperkosanya karena lelaki tersebut telah melanggarnya. Dia tidak boleh meninggalkan wanita yang diperkosa tersebut, tetapi harus dinikahi menjadi istri. Jadi ini salah satu syarat berumah tangga di Kristen kalau berdasar terhadap kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil terjemahannya. Itu terekam di dalam Ulangan 22 nomor 28 sampai nomor 29. Jadi salah satu syarat sah berumah tangga, ya, memperkosa. Itu yang tertulis di dalam Ulangan 22, 28, 29. Tapi karena ini mungkin sudah tidak berlaku, ya, karena diganti oleh perjanjian baru menurut mereka, ya silakan aja, kita hanya memberikan data. Saya kira begitu teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, Empu. Selamat. Iya bang. Iya. Larut kan azan. Iya, sudah azan di sini. Silakan host, sudah azan di kota kami. Silakan. Lainnya kayak apa? Apa dulu ya? Ya, betul.